Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Alfionita, NIM 47 dari Pendidikan Kimia 6B UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2. Nah, topik bahasan kita kali ini yaitu mengenai alkali tanah. Salah satunya adalah logam magnesium. Nah, teman-teman, kalian pasti udah gak asing lagi kan sama penampakan seperti yang ada di layar ini? Kembang api. Nah, kembang api ini sering banget kita lihat di beberapa perayaan-perayaan tertentu. Contohnya adalah Tahun Baru. Kembang api ini memiliki warna nyala api yang berbeda-beda. Bisa kita lihat kan tadi ada orange, ada kuning, merah, biru, hijau, ungu, bahkan putih gitu. Dengan adanya warna-warna nyala seperti ini membuat kembang api menjadi tampak lebih indah dan lebih cantik. Lalu kalian tahu nggak sih berasal dari mana warna nyala tersebut dan kenapa ya? Kok bisa gitu? Nah, jadi kembang api ini merupakan benda yang memiliki daya ledak yang rendah, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu oksidator, bahan bakar, dan lapisan terluar. Nah, lapisan terluar inilah yang mengandung garam logam yang dapat membentuk warna nyala pada kembang api. Lalu, apa ya hubungannya dari kembang api dengan topik yang akan kita bahas kali ini? Ya, jadi senyawa-senyawa yang digunakan dalam pembuatan kembang api ini salah satunya adalah senyawa alkali tanah. Dalam tabel periodik unsur, golongan alkali tanah ini berada di golongan 2A. Nah, lalu mengapa ya disebut dengan alkali tanah? Alkali ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Jadi ketika sang logam ini direaksikan dengan air atau dilarutkan dalam air akan membentuk spesi yang bersifat basa. Sedangkan tanah ini sendiri berarti oksidanya ini banyak ditemukan dalam mineral bumi, tahan panas dan sukar larut dalam air. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam golongan alkali tanah ini ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah logam magnesium. Logam magnesium ini memiliki simbol Mg dengan nomor atom 12 dan nomor masanya ini 24,305 serta memiliki konfigurasi elektron yang berakhir di 3s2 karena dia berada di golongan 2 dan tabel periodiknya itu ada di periode ketiga. Nah, logam magnesium ini bentuknya seperti ini kalau teman-teman belum tahu. Logam magnesium ini cukup keras, bahkan ada beberapa bangunan gedung-gedung dan pesawat pun menggunakan komposisi logam magnesium. Nah, warnanya keperakan, logamnya ringan, mudah dibentuk dan ditempa, titik lelehnya sebesar 650 derajat Celcius, titik didihnya sebesar 1091 derajat Celcius, dan massa jenisnya sebesar 1,74 gram per mililiter. Nah, di sini ada sifat kimia dari logam magnesium. Jadi, logam magnesium ini logamnya cukup aktif. Mudah bereaksi dengan non-logam, bereaksi lambat dengan air dingin, bereaksi cepat dengan air panas. Magnesium ini bereaksi dengan kebanyakan asam dan dengan beberapa alkali atau basa. Dan yang terakhir, hasil pembakarannya ini menghasilkan warna putih nyala. Kelimpahan magnesium. Jadi dalam kerak bumi ini magnesium diperkirakan ada sekitar 2,1%. Nah, ini membuat magnesium ini menjadi elemen ke-6 yang paling umum ada di bumi. Magnesium juga terdapat pada air laut. Diperkirakan 1 mil kubik air laut itu mengandung hingga 6 juta ton magnesium. Banyak banget ya. Lalu produsen terbesar biji magnesium itu ada Turki, Korea Utara, Cina, Slovakia, Austria, dan Rusia. Nah, sedangkan untuk Amerika Serikat ini pun nggak dilaporkan karena untuk melindungi rahasia dagang mereka.
Lalu magnesium ini diproduksi Amerika Serikat berasal dari 3 sumber, yaitu dari air laut, air garam, dan tambang. Nah, lalu bagaimana ya kembang api ini bisa menghasilkan warna yang beragam? Nah, setiap atom ini memiliki elektron tentunya, yaitu partikel yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti pada orbitnya. Menurut teori dan model atom Bohr, dijelaskan bahwa sebuah elektron ini dapat menyerap energi dari luar atom, sehingga mengalami eksistasi. Nah, proses eksistasi ini adalah berpindahnya elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, karena proses eksistasi ini membuat atom ini menjadi nggak stabil nih, makanya dia nantinya akan berpindah lagi dari posisi yang terluar tadi ke posisi yang semula. Nah, sambil melepaskan foton atau cahaya. Peristiwa ini disebut juga dengan peristiwa deeksistasi. Foton yang dipancarkan saat proses deeksistasi ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, tergantung jenis unsurnya. Nah, panjang gelombang yang dihasilkan ini menentukan warna apa yang akan dihasilkan oleh logam alkali ini sendiri. Nah, untuk logam magnesium ini akan menghasilkan warna nyala putih mengkilap. Nah, ketika kembang api meledak, terjadi suatu peristiwa kimia yaitu pembakaran. Nah, pembakaran ini membuat bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya ini bereaksi, dan itulah yang kemudian menghadirkan pemandangan warna-warni yang sangat indah. Nah, di sini bisa kita lihat ada putih gelap. Berarti kembang api ini menggunakan logam magnesium sebagai salah satu komposisinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.